perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan membuat manusia semakin hari semakin maju dalam kehidupannya. Sejak dari cara berpakaian, cara mengatur rumah tangga, sampai kepada makanan dan minumannya. Tetapi dengan kemajuan yang berdasarkan ilmu pengetahuan semata-mata belum dapat menjamin membuat maju dalam mempertinggi akhlak yang merupakan mahkota bagi manusia, bahkan kadang-kadang menjadi sebaliknya. Artinya semakin maju manusia semakin merosot akhlaknya. Jika dahulu orang masih malu-malu dan tidak berani berterang-terangan mengerjakan maksiat, tetapi dewasa ini banyak orang yang mengerjakannya tanpa malu-malu sedikit pun. Banyak orang yang mengerjakan maksiat sekarang ini ingin dipersaksikan oleh khalayak umum. Apakah ini akibat kemajuan yang tidak mempunyai kemudi? Inilah akibat tidak adanya kemauan dari masyarakat untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, dan akibat dari meninggalkan tuntunan-tuntunan agama yang suci. Kerusakan akhlak ini merupakan tantangan perjuangan umat Islam. Untuk mengatasi ini, kita tidak boleh tinggal diam, sebab kebobrokan akhlak ini kian hari kian bertambah, dan kita umat Islam harus bahkan wajib membendung. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa segala perbuatan kita ini tidak ada satupun yang tersembunyi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Artinya sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Surat Al-Imran ayat 5. Dalam ayat ini bahwa segala perbuatan kita tidak akan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Mengetahui, dan bukan hanya terbatas sampai situ saja, melainkan bahwa segala perbuatan baik dibalas dengan baik, jahat pun dibalas dengan jahat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kalau kepercayaan ini kita tanamkan di dalam dada kita masing-masing, maka bukan saja kita akan menjadi baik, tetapi juga merupakan sumbangan besar bagi masyarakat dan negara. Sebab kalau keyakinan ini betul-betul tertanam di dalam dada kita, pasti semua penyelewengan dan kemaksiatan dalam bentuk apapun akan lenyap sirna dari masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memperbanyak bekal dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta memperbanyak amal soleh yang kita kerjakan hanya karena Allah semata-mata, untuk bekal di hari kemudian kelak, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kewajiban kita ini dapat kita laksanakan dengan semestinya, insya Allah kebahagiaan kita di dunia ini pun akan terjamin pula, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak mengerjakan maksiat, niscaya Allah memudahkan bagi mereka segala rupa kebajikan dari segala sudut. Tetapi dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Artinya, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas obat apakah yang mujarab untuk dapat menyembuhkan penyakit yang sedang menjalar di masyarakat kita? Obatnya ialah malu. Malu berbuat kejahatan, malu berbuat yang tidak pantas adalah suatu obat yang mujarab yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ia merupakan suatu sifat yang membawa seseorang ke arah pembentukan akhlak yang luhur dan terpuji. Tiap-tiap mukmin haruslah merasa malu apabila ia berbuat kesalahan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya wal iman maqrunan fa idza suliba ahaduhuma tabi'ahu al-akhar." Artinya, malu dan iman adalah dua hal yang selalu berbarengan. Apabila hilang salah satu di antara keduanya, maka mengikutlah yang lain-lain. Dari hadis ini kita dapat memperoleh penjelasan bahwa sifat malu adalah sifat orang yang beriman. Apabila perasaan malu telah lenyap dari seseorang, berarti ia telah tipis imannya. Marilah kita memperbaiki langkah-langkah kita dengan bertekad melenyapkan segala kemungkaran dan kejahatan yang menimpa baik pada diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita, sambil berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, kami memohon ampunan dan keselamatan baik urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di yaumil akhir.